Lalu apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menekan serangan virus COVID-19? Kami akan bahas bersama Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Selamat sore Pak Alex, Pak Diki, dan Mas Bobi. Selamat sore, salam sehat. Baik, saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, saya ingin mengkonfirmasi ini untuk PPKM yang diberlakukan di 43 kabupaten kota, ini adalah pengetatan PPKM Mikro, bukan perluasan PPKM darurat. Ya, jadi kalau kita lihat dan mendengar bagaimana perjalanan pelaksanaan PPKM ini kan berkembang terus sesuai dengan dinamika yang ada di lapangan. Kita lihat dulu asal-usulnya dulu kan dari PSBB, kemudian berubah menjadi PPKM 1, PPKM 2, kemudian PPKM skala mikro. Dan setelah ada lonjakan kasus yang begitu tinggi, melebihi dari pengalaman kita di tahun lalu ataupun di awal Januari, maka diputuskanlah PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Sementara PPKM skala mikro dan PPKM kabupaten kota itu tetap berlangsung di 34 provinsi yang di luar. Baik, jadi sejauh ini tidak ada perluasan PPKM darurat di luar Jawa Bali ya Pak ya? Ya, jadi yang ada itu adalah wacana ataupun pemikiran untuk bisa masuk ke dalam PPKM mikro yang lebih ketat di dalam implementasi, mengingat nanti ini berpotensi untuk terjadinya lonjakan kasus. Jadi artinya belajar dari pengalaman di Pulau Jawa dan Bali, tentu kita sudah melihat ada tren yang mulai meningkat di luar Jawa dan Bali, khususnya yang di 34 itu. Kemudian ini yang harus kita antisipasi, sehingga dilakukanlah aturan PPKM mikro ketat untuk di luar Jawa dan Bali. Baik, saya ingin ke Pak Bobi. Mas Bobi, ini di Medan sendiri keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 semakin meningkat, dan saya mengutip Anda juga sempat menyampaikan krisis tabung oksigen berbanding lurus dengan peningkatan COVID-19. Nah, dengan kemudian pengetatan PPKM Mikro, apakah ini akan cukup untuk menahan laju peningkatan kasus COVID-19 di Kota Medan? Saya rasa bagaimana penerapan PPKM Mikro sampai tingkat di lingkungan ini sebenarnya bisa berjalan efektif. Ini juga bisa dilihat dari sebenarnya kita pada saat 2 bulan lalu memang bor kita sempat tinggi, sempat mencapai 75%, namun hari ini bor Kota Medan untuk kapasitas ICU, ruangan ICU itu tidak lebih dari 41%. Untuk isolasi sendiri 36% untuk di Kota Medan hari ini. Memang bor kita sebenarnya bisa kita katakan cenderung menurun, bahkan sudah kita cek ke rumah sakit rujukan yang ada di Kota Medan tidak pernah ada lagi terjadi antrian. Seperti kurang lebih 2 bulan yang lalu sempat ada antrian sampai dengan 4 hari untuk masuk ke UGD untuk mendapatkan ruangan atau mendapatkan tempat tidur di Kota Medan, Mbak. Artinya belum dirasa perlu juga, Mas Bobi, untuk memperlakukan PPKM darurat seperti yang diberlakukan di Jawa Bali? Untuk beberapa segmen saya rasa kita perlukan hari ini, Mbak. Karena memang aktivitas di Kota Medan ini sangat tinggi karena kita adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Memang kita katakan penduduk kita 2.500.000, namun kalau pagi dan sore hari sampai dengan sore hari bisa sampai di atas 3 juta. Dalam arti banyak sekali yang masuk dan keluar dari Kota Medan, karena juga kita sebagai ibu kota provinsi tentunya ini pencegahan harus kita lakukan. Apalagi Kota Medan, khususnya di Medan Belawan, kita memiliki pelabuhan, dan salah satu mungkin pintu masuk yang sangat potensial untuk varian baru ini adalah dari transportasi laut seperti dari pelabuhan. Dan ini juga sudah kita lakukan pengetatan bagaimana yang masuk ke Kota Medan melalui pelabuhan. Ini sudah kita lakukan cek lagi, walaupun sudah membawa surat dari daerah tujuannya, dari daerah asalnya, sudah membawa surat swab. Ini tetap akan kita periksa lagi, Mbak, setelah masuk ke Kota Medan. Baik, Mas Bobi, saya ingin konfirmasi untuk aturan di tengah pengetatan PPKM Mikro ini, untuk restoran masih bisa makan di tempat dan pusat perbelanjaan pun masih dibuka.
Sampai jam 5, Pak. Sampai jam 5 sore, itu jam 17.00 masih diperbolehkan, tapi di atas itu sudah kita batasi jam operasionalnya. Baik, jadi perbedaannya dengan PPKM Mikro di jam operasionalnya ya? Jam operasional. Sebelumnya PPKM Mikro itu di jam 8 atau jam 20.00, sekarang diperketat sampai dengan jam 17.00. Baik, saya ingin ke Pak Diki, epidemiolog Griffith University. Pak Diki, kita lihat di sini ada begitu banyak istilah ya, ada PPKM darurat, ada daerah yang menerapkan pengetatan PPKM Mikro, dan ada daerah lain yang masih menerapkan PPKM Mikro. Saya ingin minta komentar Anda. Ya, tentu esensinya adalah selama daerah-daerah itu menerapkan pembatasan. Jadi namanya memang sudah terlanjur macam-macam ya. Yang itu memang salah satu yang dikritisi selama ini karena menyebabkan kebingungan. Namun esensinya kalau setiap daerah itu betul-betul menerapkan, kalau isinya adalah 3T-nya dilakukan, 5M-nya dilakukan, tentu vaksinasi ada juga penguatannya di situ, dan juga pembatasan yang tadi Mas Bobi udah bilang tuh ada pengurangan jam operasionalnya, kemudian juga di pintu masuk. Nah itu sudah benar. Nah tapi saya belum melihat bahwa di banyak daerah ini mengenai penguatan 3T. Nah ini yang selama catatan saya pelaksanaan PPKM 5 bulan kemarin terutama di Jawa itu kelemahannya ada di situ, ada di 3T itu yang saat ini di PPKM darurat kan ditempatkan tuh 500.000 orang akan dites per hari. Yang saat ini hari keempat ini juga kita masih belum melihat peningkatan yang signifikan itu. Nah ini yang saya kira harus dijadikan pelajaran oleh daerah-daerah di luar Jawa, ya, bahwa ketika Jawa ini sekarang menuju puncak ini, ya ini pelajaran penting bahwa dalam konteks Indonesia kita bisa mengalami gelombangnya itu ya bergelombang-gelombang yang akibat misalnya Sumatera atau pulau besar lainnya ini tidak mengambil pelajaran dari itu. Nah ini yang artinya namanya apapun ya oke lah karena itu sudah dijadikan regulasinya ya, tapi intinya adalah esensinya yang harus tadi dilakukan. Kalau kita lihat kan isinya di pengetatan PPKM Mikro ternyata restoran masih boleh makan di tempat, pusat perbelanjaan juga masih boleh buka, hanya ada pembatasan jam operasional saja. Kalau Anda bandingkan dengan lockdown yang pernah Anda alami mungkin di Australia, seperti apa Pak Diki? Ya tentu tidak bisa dibandingkan karena benar-benar kalau di sini namanya lockdown kan tidak ada aktivitas sama sekali ya, kota itu mati ya. Dan sebetulnya lockdown itu pun kan bukanlah strategi yang utama. Dalam pengendalian pandemi sebenarnya lockdown adalah strategi tambahan penguat ketika situasi dianggap memburuk atau ada potensi untuk, kalau di sini karena ada 1 kasus atau 2 kasus itu dalam rangka optimalisasi 3T. Nah, balik lagi ke 3T. Jadi sebetulnya nggak apa-apa misalnya tempat Mas Bobi nggak ada semi lockdown pun, tapi kalau testingnya bisa, tadi kan sudah betul tuh disampaikan di awal pengantar acara kita ini bahwa testing tracing inilah selama ini yang menjadi kesalahan kita di awal pandemi. Nah ini yang jangan sampai diulangi oleh teman-teman di luar Jawa gitu. Jadi testing sesuai skala penduduk, testing yang sesuai dengan eskalasi pandeminya ini yang harus dilakukan. Kalau misalnya katakanlah di tempat Mas Bobi ini penduduknya 4 juta ya, dalam seminggu ada 4.000-an testing gitu. Baik. Tapi itu adalah minimal gitu. Ingat itu adalah minimal, bukan berarti sudah 4.000 merasa sudah selesai, karena lihat test positivity rate-nya. Kalau masih di atas 5% ya harus tingkatkan. Nah ini sebetulnya esensi utama pengendalian pandemi. Baik, testing dan tracing ini juga kunci penting di samping penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Langsung saja kita tanyakan Pak Alex, seperti apa saat ini upaya untuk meningkatkan testing dan tracing ini? Ya, jadi semangatnya seluruh instrumen yang kita laksanakan, apakah itu PPKM 1, 2, ataupun PSBB, sebenarnya dari awal itu harusnya di 3T. Persoalannya operasionalisasi 3T ini untuk di setiap daerah, magnitudenya yang berbeda, frekuensinya yang berbeda. Jadi oleh karena itu untuk Jawa dan Bali selaku dia PPKM darurat tentu ini sudah punya target. Dan dalam Inmendagri nomor 15 tersebut sudah diperintahkan semua kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota untuk langsung mengkontrol
tingkat testing dan kapasitas kontak tracing yang dilaksanakan oleh masing-masing, baik di tingkat kelurahan, di tingkat desa maupun di tingkat kota. Dan kemudian di PPKM darurat itu juga ada sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan tracing dan testing dengan target yang sudah ditentukan. Dan setiap wilayah, baik yang di level 4 maupun di level 3, punya target. Dan yang kedua, bahwa ada zonasi isolasi. Bagi mereka yang zonasi merah dan zonasi yang hijau, tentu ini ada pembatasan. Prinsipnya, semangatnya, apakah itu PPKM-nya itu darurat ataupun PPKM mikro ketat, semangatnya adalah pembatasan pergerakan orang, pergerakan manusia. Yang kedua, harus bisa memisahkan mana manusia yang terkonfirmasi, mana mereka yang bergejala, mana mereka yang kontak erat. Ini sebenarnya tugas pokok yang harus diselesaikan di tingkat desa dan kelurahan. Tapi di setiap daerah tentu ini memerlukan penguatan dan pendampingan. Oleh karena itu memang di dalam Inmendagri nomor 15 tersebut memang ada semangat bahwa kepala daerah akan turun langsung untuk memimpin semua kegiatan-kegiatan di dalam 3T, sekaligus juga mengkontrol supaya warganya juga melaksanakan 3M, dan sekaligus juga untuk melihat zona isolasi. Dengan demikian diharapkan rantai penularan bisa terkontrol dan polanya juga bisa diikuti. Dan selanjutnya juga vaksinasi juga akan bisa disukseskan dengan keterlibatan unsur Pemda Pusat, pemerintah daerah, dan juga TNI dan Polri. Baik, Mas Bobi, kalau di Kota Medan sendiri seperti apa kapasitas testing dan tracing sejauh ini? Iya, untuk yang sekarang memang kami masuk dari 43 kabupaten kota, memang ditargetkan oleh instruksi Mendagri untuk Kota Medan sehari minimal ada 406. Namun sebelum instruksi Mendagri ini keluar, kami juga sudah melakukan testing, itu per hari sudah kami hitung rata-rata di 800-an, Mbak, ada yang 1.000, ada yang kadang-kadang 1.000 lebih, ada juga 500. Dan tadi tentang tracing sudah ditetapkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri, itu minimal 15 kontak erat, dan ini sudah kita laksanakan mulai dari PPKM Mikro yang sudah pernah kita laksanakan isolasi, ini baik dari tempat kerja, ataupun dari keluarga sendiri, ataupun yang terakhir kontak dalam 1 minggu terakhir, ini juga sudah kita lakukan tracing. Begitu. Baik, untuk di Kota Medan ini apakah ada perbedaan penerapan zona-zona atau seluruhnya menerapkan pengetatan PPKM Mikro ini, Mas Bobi? Untuk PPKM Mikro kita lakukan di seluruh kecamatan. Bagaimana PPKM Mikro yang kita laksanakan ini, harusnya kan zonanya itu zoom-nya sampai dengan tingkat RT, Mbak, ya. Namun di Kota Medan kami informasikan itu tidak ada RT dan RW, kami hanya memiliki sampai dengan tingkat lingkungan. Oleh karena itu hari ini kami informasikan ada 2 lingkungan yang zona merah, namun memang beberapa kali sudah kita lakukan pendataan lebih dalam lagi. Terkadang kendala di lapangannya sering sekali alamat yang di KTP dengan domisili yang ditempati sekarang kadang-kadang suka berbeda, Pak. Jadi ketika kita labelkan itu warna merah karena di atas 5 rumah, setelah kita lihat di lapangan, kita cek karena kita harus datangi rumah masing-masing untuk kita lakukan tracing tadi terhadap 15 kontak eratnya, kadang-kadang domisilinya berbeda. Domisili berbeda dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Nah, ini yang terkadang kendala di lapangan, walaupun merah, kok tidak kita lakukan isolasi, karena sudah kita lihat di lapangan langsung, alamat yang di KTP dan domisilinya seringkali berbeda, Pak. Itu. Baik. Ya, Pak Diki, ini kita dengarkan sendiri bahwa ini yang kerap kali menjadi kendala dalam tracing di Indonesia, ada perbedaan antara alamat domisili dengan alamat KTP. Apa yang menjadi saran Anda supaya testing dan tracing ini benar-benar bisa efektif? Jadi memang tracing ini tidaklah harus sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Jadi kalau namanya tracing lebih pada memang kontak dia dalam katakanlah kemampuan manusia mengingat kan terbatas memang. Katakanlah 2 kali 24 jam atau 3 hari terakhir, dan itu lebih mudah pada lokasi dia kerja. Itu lebih mudah. Ya. Ini dalam konteks Indonesia dan dalam pengalaman sebelumnya. Karena
Betul, yang Mas Bobi alami itu ya apalagi kalau di Jawa banyak sekali ya daripada di kota besar. Nah, jadi akan lebih efektif kita melihat pada seberapa tempat kerjanya, setting tempat kerja dan terutama kontak dia ya. Kontak dia ini bisa saja memang tidak selalu disesuai dengan lokasinya. Nah, ini yang mungkin paling efektif dan hal yang sangat penting membantu ya dalam hal tracing kita ini adalah juga melibatkan kader ataupun kalau dia bekerja ya adalah kalau ada satgas misalnya di perkantoran karena itu yang lebih membuat orang lebih nyaman ya untuk menceritakan dia terakhir 3 hari terakhir ini kemana saja gitu. Ini yang sering kali kenapa kan di awal-awal waktu PPKM ada rencana pemerintah melibatkan Babinsa dan lain sebagainya ya kita melihat fakta ya ini tidak terlalu signifikan berdampak karena memang masyarakat kan harus dicari orang yang tracer itu. Kalau lihat negara lain ya bahkan kalau India lah nggak usah negara maju. India itu ya libatkan kader kesehatan, orang yang memang di tempat kerjanya sehingga dia lebih leluasa untuk dan dia hafal. Orang ini biasanya ngumpulnya sama ini gitu. Jadi teman kongkow-nya dia itu ya akan jadi tracer dia, tempat untuk kita tracing. Baik, gitu, saya akan langsung tanyakan komentar Pak Alex, pelibatan orang terdekat dalam hal tracing dan testing ini, misalnya saja Satgas COVID-19 di perkantoran dan sebagainya. Komentar Anda Pak Alex, singkat saja. Ya, jadi artinya memang setuju saya dengan apa yang disampaikan Dr. Diki, bahwa memang itu tidak tergantung kepada domisili, tapi tergantung di mana dia berada pada saat itu. Karena yang namanya tracing kita menanyakan 2 minggu terakhir dia ada di mana dan kemudian dia ketemu sama siapa saja dan kemudian kita melacak siapa yang sudah kontak erat ini kita melacak kontak erat di generasi kedua ataupun generasi ketiganya. Jadi memang untuk kontak tracing itu yang pertama. Tapi juga warga juga harus diberitahu bagaimana tanggung jawabnya juga. Oleh karena itu menyangkut konsekuensi hukum dan penindakan ini juga penting. Sehingga mereka yang terkonfirmasi juga jangan keluar dari zona merah yang sudah ditetapkan, dan mereka yang sudah memang kontak erat yang harus dilakukan karantina, ini juga harus perlu disosialisasikan. Karena selagi mereka tidak tahu bahwa ini adalah pelanggaran hukum, pelanggaran PPKM, maka mereka dengan enaknya saja bisa keluar masuk. Oleh karena itu berbagai sanksi dan penindakan harus memang ditegakkan. Itu esensinya PPKM darurat, termasuk juga PPKM ketat. Bahwa di situ harus ada penindakan, harus ada ketegasan. Baik, Mas Bobi singkat saja, apakah ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada warga Kota Medan terkait penerapan pengetatan PPKM Mikro? Iya, untuk warga Medan ya pasti kami meminta kita bersama-sama mengikuti apa yang sudah dianjurkan, karena sesungguhnya apa yang dilaksanakan hari ini, apapun yang kita keluarkan kebijakan hari ini, bukan untuk mengurangi atau membatasi aktivitas yang seharusnya, tapi ini untuk kesehatan kita semua. Namun untuk melaksanakan kesehatan ini memang ada yang perlu sedikit kita korbankan. Oleh karena itu kita hari ini harus bersabar, kita ikuti prokes yang sudah ditetapkan. Apabila prokes ini bisa kita jalankan bersama-sama dengan ketat, percaya pasti COVID-19 di Kota Medan bisa lebih kita tekankan. Dan aktivitas kita bisa kembali seperti new normal. Baik, terima kasih Mas Bobi, Pak Alex dan juga Pak Diki sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.